Shalom umat Tuhan yang terkasih, apa kabarnya hari ini? Kiranya kita semua diberikan kekuatan dan kesehatan dari Tuhan Yesus Kristus. Untuk memulai doa keluarga pada hari ini, hari Senin 24 Januari, mari kita bersaat teduh sejenak. Untuk lagu pembukaan, mari kita bernyanyi dari KJ 416. Tersembunyi ujung jalan. Bait yang pertama, dua, dan yang ketiga. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh. Ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Bapa ajar aku ikut, apa juga maksudmu? Tak bersangsi atau takut, beriman tetap teguh. Meski langkahmu semua tersembunyi bagiku, hatiku menurut jua dan memuji kasih-Mu. Meski kini tak ku nampak, nanti ku berbahagia apabila terangmu tampak dengan kemuliaannya. Tuhan, janganlah biarkan ku tentukan nasibku. Berilah hanya ku dengarkan keputusan hikmat-Mu. Aku ini pun selaku anak-anak yang beban, Bapa jua bimbing aku ke kehidupan kekal. Umat Tuhan yang terkasih, mari kita kembali bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk setiap anugerah, kasih karunia yang Kau berikan kepada kami, umat-Mu pada hari ini. Pada saat ini kami bisa mendengarkan lagi firman-Mu melalui doa keluarga yang akan dibawakan oleh Bapak Dwi. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pimpinan tangan Tuhan selama ini di tengah segala situasi yang tidak menentu. Ajar kami untuk mengerti maksud dari apa semua yang sudah terjadi. Biarlah iman kami terus tetap berpegang kepada Engkau, tetap teguh, dan kami bisa melangkah melalui hari-hari ini dengan lebih pasti, dengan tangan kasih penyertaan Engkau. Kami mohon kepadamu agar di dalam setiap langkah kami terus berpegang dan kami terus hanya bisa berharap kepadamu saja. Pimpin kami di dalam doa keluarga pada hari ini sehingga kami bisa mengerti maksud dari firman yang akan Engkau bawakan pada hari ini melalui Bapak Dwi. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, Oma Opa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bagian Alkitab yang akan kita baca dari Filipi pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-11. Filipi pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan bacakan buat kita semua. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang, sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan
maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku. Semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Demikian bagian Alkitab yang kita baca saat ini. Dan dikatakan berbahagia adalah mereka yang memelihara firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara, Oma, Opa yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus di mana saja berada, tema renungan kita saat ini adalah mulailah dari awal. Sering orang mengatakan zaman ini adalah zaman yang serba instan. Jadi tidak hanya mie instan saja yang biasa kita buat dan kita nikmati ketika tidak ada pilihan makanan yang lain untuk kita makan sementara perut kita sudah berbunyi atau bernyanyi keroncongan, yang artinya kita sudah tidak tahan menahan lapar dan hanya ada mie instan yang jadi pilihan kita, yang cukup 3-4 menit saja kita memasaknya dan akhirnya siap untuk disantap. Nah, mengapa orang menyebutkan zaman ini adalah zaman yang serba instan? Karena memang melihat bahwa sekarang ini hampir setiap di bidang pekerjaan bisa diselesaikan dalam waktu yang cukup singkat. Ini disebabkan tidak hanya karena kemajuan dan kecanggihan teknologi dan memang sudah masuk pada era internet dan digital, tetapi juga diimbangi dengan terutama sumber daya manusia yang khususnya anak-anak muda yang bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan dan mampu menguasai dan mengikutinya. Nah, karena cepatnya hasil yang diperoleh, membuat kita para orang tua menganggap bahwa mereka tidak mengikuti atau menikmati prosesnya, bahkan tidak memulainya dari awal. Perbedaan pandangan inilah yang kemudian dimaklumi, mengingat era para orang tua pada waktu itu memang merasa bahwa kalau memulai segala sesuatu itu dari awal dan tidak mudah, apalagi bertahan, dan juga melanjutkannya karena banyak sekali tantangan yang harus dihadapi, belum lagi segala sesuatu belum tersedia demikian mudahnya. Artinya segala sesuatu harus dikerjakan secara manual, harus menggunakan fisik, harus membutuhkan proses yang cukup lama dan panjang, dan itu yang membuat kita para orang tua mengatakan bahwa segala sesuatu harus diselesaikan dengan cukup tekun, teliti, perjuangan yang cukup berat dan keras, dan membutuhkan ketahanan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perbedaan pandangan ini memang cukup dimaklumi. Dan hal inilah yang kemudian para orang tua kita melihat bahwa anak-anak muda harusnya seperti itu. Tapi Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita memang tidak bisa memaksakan ketika kita hadir di zaman atau era saat ini yang memang serba cepat. Bahkan hasilnya serba instan. Kita melihat akan banyaknya kemudahan-kemudahan dan banyaknya hasil-hasil yang bisa segera diperoleh. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang juga kita melihat tidak sedikit dari orang-orang muda yang ketika merasakan mudahnya memperoleh sebuah hasil, maka juga mudahnya untuk mengeluh dan kurangnya untuk bertahan atau kurangnya gigih untuk berjuang. Bahkan mereka kemudian mudah putus asa. Tetapi di lain pihak mereka juga terlihat bahwa mereka tidak merasa susah, merasa kesulitan, karena dengan mudah dan ringannya mereka mencari pekerjaan yang lain atau menganggap bahwa itu sesuatu yang buat mereka adalah hal yang tidak perlu menguras energi dan pikiran. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam hal segala sesuatu yang harus dilakukan secara
instan maupun harus melakukan melalui perjuangan, maka biasanya yang berhasil adalah mereka yang memulai dari awal atau mereka yang sedikit demi sedikit berusaha untuk terus berjuang dan mencoba untuk mempertahankannya, bahkan mereka punya cara pandang yang berbeda ketika melihat sebuah pekerjaan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara soal pekerjaan, dalam bacaan Alkitab kita saat ini, Paulus tahu benar bahwa betapa susahnya memberitakan Injil kepada banyak orang pada waktu itu. Berbagai ancaman, kecaman, bahkan ditangkap hingga akhirnya dia dipenjara karena memberitakan Injil baik dia alami dan dia rasakan. Nah, dengan merasakan semua penderitaan yang dialaminya itu, bukankah sebenarnya Paulus bisa saja memutuskan untuk berhenti sampai di situ saja? Akan tetapi, ia ternyata tidak menyesali apa yang telah terjadi di dalam hidupnya, sekalipun Paulus sekarang ini berada di dalam penjara dan menuliskan suratnya ini kepada jemaat Filipi pada saat itu, dan ia tidak meratapi dengan sedih akan penderitaan yang dialaminya sekarang. Justru sebaliknya, Paulus senantiasa dapat bersyukur dalam segala hal, bahkan penderitaan yang ia alami sekarang ini, karena ia percaya bahwa Allah adalah saksi baginya. Hal itulah yang menjadi bentuk perwujudan iman yang memberikan kekuatan pada Paulus yang ia mau bagikan kepada jemaat di Filipi. Paulus meyakini bahwa apa yang telah dimulai oleh Allah akan diteruskannya. Apa yang Paulus telah mulai dalam pelayanannya akan terus ia lakukan, bahkan dengan penuh syukur dan yakin bahwa Allah menyertainya. Bahkan ia juga bersukacita mendengar kabar persekutuan jemaat Filipi yang menunjukkan bahwa pelayanannya tidak sia-sia. Bahkan Paulus juga terus mendoakan jemaat Filipi agar jemaat tetap suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Nah, Bapak Ibu, Saudara, Oma Opa di mana saja berada, kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kita? Apakah terjalnya perjalanan kehidupan kita menghentikan langkah maju kita? Apakah beban berat yang terdapat di atas bahu kita membuat kita menjadi lelah? Atau apakah penolakan yang mungkin terjadi di dalam kehidupan kita, bahkan penderitaan yang ada membuat kita enggan untuk melanjutkan perjalanan? Ingat dan percayalah bahwa Allah telah memulai sesuatu yang luar biasa baik di dalam hidup kita. Dan janjinya kepada kita semua adalah kita tidak pernah sendirian dalam melewati semua itu. Allah menyertai kita. Iman akan mempertajam pengetahuan dan pengertian dalam memahami segala hal dalam kehidupan ini. Ketajaman pengetahuan dan pengertian itu akan mengawal diri kita berjalan dalam kebaikan yang telah dimulai Allah dalam diri kita. Mulailah dari awal bersama penyertaan Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan, menolong, dan memberkati kita semua. Amin. Selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Marilah kita naikkan doa-doa syafaat kita pada pagi hari ini. Ya Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas rahmat kehidupan yang Bapa berikan kepada kami hingga saat ini. Tinggallah berserta kami sepanjang hari ini, agar kami dapat menjalani sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, dengan kerendahan hati kami memohon, ampunilah dosa-dosa kami yang telah kami perbuat saat ini. Kami mohon bantuan Tuhan Yesus atas berbagai persoalan kami dan bangsa kami yang sedang mengalami masalah berat, masalah yang tidak dapat kami selesaikan sendiri. Kiranya Tuhan Yesus mau mendengar doa-doa kami, antaranya bencana alam, gempa bumi, banjir, dan juga tanah longsor di berbagai daerah, juga untuk penanganan para korban. Kami mohon perlindungan dan pertolongan dari-Mu ya Tuhan Yesus. Kami percaya di dalam Tuhan ada jalan keluar terhadap masalah yang kami hadapi ini.
dan Bapak telah merencanakan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kami dan bangsa kami ini, sehingga masalah kami dapat terselesaikan, duka cita menjadi sukacita. Ya Bapa, kasihanilah kami dan kabulkanlah doa-doa kami seturut kehendak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Umat yang Tuhan yang terkasih, kita sudah mendengarkan firman dari Bapak Dwi. Mari kita menutup doa keluarga pada hari ini dengan bernyanyi dari NKB 194. Bapak, Ibu, Saudara, Oma, Opa yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus di mana saja berada, kita baru saja mengikuti rangkaian doa keluarga. Yakin dan percayalah, ketika kita sudah memulai segala sesuatu di dalam Tuhan, apalagi di dalam kita melayani Tuhan, maka terus dan lanjutkanlah. Dan yakin serta percaya bahwa kita akan mampu menyelesaikannya walaupun di tengah jalan banyak pergumulan, banyak persoalan, bahkan godaan yang akan menghalangi kita, bahkan membuat kita untuk mundur dari pelayanan atau dari hal-hal perbuatan baik kita, tapi kita tetap teguh, yakin dan percaya bahwa Tuhan akan senantiasa beserta dengan kita. Kiranya Tuhan memampukan dan menolong kita. Amin.